Kalau ada yang menganggap Yesus bukan Tuhan atau bukan Juru Selamat, maka itu pasti masuk kategori guru palsu atau nabi palsu atau pengajar sesat, dan ajaran yang dihasilkan pasti ajaran sesat. Jadi hati-hati. Tujuan utama dari roh-roh kesesatan ini adalah untuk menarik kita ke neraka. Kalau teman-teman seperti saya yang sering browsing di YouTube atau di sosial media lainnya dan cari tahu tentang ajaran-ajaran yang beredar di dunia kekristenan hari ini, maka kita banyak akan menemukan konten-konten yang bicara tentang ajaran-ajaran yang menyimpang, ya. Banyak perdebatan terjadi antara sesama YouTuber Kristen ataupun dengan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Dan saya melalui video kali ini saya ingin sharing tentang apa sebenarnya ajaran sesat itu dan apa tolak ukur ajaran yang benar, serta bagaimana cara agar kita tidak mudah disesatkan, ya. Karena penyesatan itu sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya karena itu berdampak kepada keselamatan jiwa kita, ya. Oke, ajaran sesat itu apa? Saya ambil referensi dari Oxford English Dictionary. Ajaran sesat itu adalah pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan agama yang benar atau ortodoks. Dengan kata lain, ajaran sesat adalah pandangan atau doktrin yang berbeda dengan apa yang umumnya diakui sebagai yang benar, ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya ajaran sesat adalah heresy. Heresy itu sendiri dari bahasa Yunani heresis, ya. Heresis artinya memilih, atau dengan kata lain pilihan keyakinan atau pilihan keyakinan dari yang berlawanan, ya, yang berlawanan dengan apa yang dianggap benar, atau ortodoks. Ortodoks artinya pemikiran yang lurus. Jadi kita harus tahu dulu yang ortodoks itu seperti apa, yang lurus itu seperti apa, yang benar itu seperti apa. Yang bertentangan dengan yang benar itu disebut heresi atau ajaran sesat. Di dalam Alkitab, Rasul Petrus menuliskan seperti ini dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Di sini Rasul Petrus menginformasikan kepada orang-orang percaya untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang membawa ajaran-ajaran sesat yang membinasakan. Nah, salah satu alasannya Petrus mengatakan bahwa mereka membawa ajaran-ajaran yang sesat karena mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapakah itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi salah satu tolak ukur untuk kita ketahui bahwa ajaran ini benar atau sesat adalah kita harus cari tahu dulu posisinya. Dia menganggap Tuhan Yesus itu apakah hanya sebagai nabi atau sebagai utusan Allah atau rasul, atau apakah dia menganggap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau mereka menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti mereka adalah guru palsu atau pengajar sesat. Karena di dalam konteks 2 Petrus ini, Rasul Petrus sendiri memulai tulisannya seperti ini di 2 Petrus 1 ayat 1. Dia katakan, dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Petrus sebagai murid langsungnya Yesus Kristus bersama dengan murid-murid yang lain, mereka adalah murid Yesus. Artinya Yesus adalah rabi atau guru mereka. Yesus juga adalah nabi bagi mereka. Tapi mereka tidak menganggap Yesus hanya sekedar rabi atau nabi. Mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat bagi mereka. Makanya Petrus dengan tegas mengatakan, kalau ada yang menganggap Yesus bukan Tuhan atau bukan Juru Selamat, maka itu pasti masuk kategori guru palsu atau nabi palsu atau pengajar sesat, dan ajaran yang dihasilkan pasti ajaran sesat.
Jadi itu tolak ukurnya ya, kalau kita mau tahu ajaran yang sesat dan benar itu seperti apa. Nah yang kedua, dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21, Petrus berkata begini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Artinya, kalau ajaran yang diajarkan oleh seseorang itu tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, ya, itu dapat dikategorikan sebagai ajaran yang menyimpang atau heresi tadi, atau ajaran sesat. Mengapa? Karena nubuat-nubuat dalam kitab suci, Petrus berkata, itu adalah bukan hasil kehendak manusia, tetapi dorongan Roh Kudus. Oke? Makanya kita orang Kristen harus tahu benar isi Alkitab kita, ya, supaya kita tidak mudah disesatkan. Kita harus kenali dengan baik ajaran yang benar, termasuk tafsiran. Jangan sampai tafsiran itu menyimpang dari isi firman Tuhan, isi Alkitab. Ya, kenapa penyesatan itu sangat berbahaya? Karena penyesatan itu bisa menghasilkan kepada kehilangan keselamatan jiwa kita. Ya, Petrus berkata itu membawa kita kepada kebinasaan. Kebinasaan artinya kebinasaan jiwa yang kekal. Jadi hati-hati. Tujuan utama dari roh-roh kesesatan ini adalah untuk menarik kita ke neraka. Membuat jiwa kita terhilang. Makanya kita sebagai orang percaya harus memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Jangan malas untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Jangan malas. Miliki hati, sikap, karakter seperti yang dicontohkan oleh jemaat di Berea. Jemaat di Berea ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 12. Bagaimana sikap mereka terhadap kitab suci, terhadap firman Tuhan? Saya bacakan Kisah Para Rasul 17 ayat 10. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Jadi jelas sekali Alkitab mencatat, Alkitab menyaksikan bahwa jemaat di Berea itu setiap kali mereka menerima firman, mereka terima dengan kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, sikap seperti ini yang jangan sampai tidak ada dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh adalah pengikut Tuhan Yesus, maka kita harus memiliki sikap rajin untuk menyelidiki kitab suci kita. Sama seperti kalau saya tanyakan, bagaimana supaya kita tidak mudah ditipu ketika kita disodorkan uang, ya? Kita tidak mudah ditipu dengan uang palsu. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara kita harus tahu benar dulu uang yang asli itu seperti apa, tanda-tanda uang yang asli seperti apa. Maka sekalipun kita dikasih uang palsu, kita langsung bisa mengidentifikasi. Sama seperti itu, kalau kita tidak mau mudah ditipu oleh ajaran-ajaran sesat yang beredar di abad 21 ini, maka caranya adalah kita harus tahu benar, kenali benar ajaran yang benar itu seperti apa. Yang pastinya ajaran yang benar harus berdasarkan kitab suci, kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kita juga harus punya hubungan dengan Tuhan karena dikatakan bahwa tidak bisa kita tafsirkan sendiri, kita harus bersandar kepada Roh Kudus. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Nah, saya berdoa supaya konten ini bisa membantu kita sekalian untuk tidak mudah untuk disesatkan di akhir zaman ini. Karena bayarannya sangat mahal. Bayarannya adalah keselamatan jiwa kita. Semoga ini jadi berkat. Kalau ada yang butuh didoakan secara pribadi, bisa hubungi nomor yang tertera di layar. Dan sampai ketemu di konten-konten lainnya. God bless you.